Sobat Sehat Ciracas, bersama dengan saya, host magang, Dr. Retno. Selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh para warga Ciracas dan masyarakat di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Healthy Pods, wadah bagi para warga Ciracas untuk berbincang santai tentang kesehatan. Hari ini kita bersama-sama akan ngobrol dengan narasumber kece yaitu Dr. Sukmi. Halo dokter. Halo Sobat Ciracas, perkenalkan saya dengan Dokter Sukmi Ayu. Ya, Dokter Sukmi ini salah satu penanggung jawab program penyakit tidak menular. Selamat pagi dokter, dokter semakin cantik sepanjang hari ya. Dok, ngomongin tentang penyakit tidak menular, di bulan Mei ini pada tanggal 17 Mei 2025 kemarin kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia ya dok? Iya betul, jadi tanggal 17 Mei ini kita peringati Hari Hipertensi Sedunia. Oh iya, hipertensi atau masyarakat sering taunya itu dengan istilah tekanan darah tinggi ya dok ya? Iya betul. Nah, langsung aja kali ya, Dok, ya. Ngomongin hipertensi, apa sih, Dok, definisi hipertensi atau yang kita-kita tahu itu adalah tekanan darah tinggi? Ya, jadi dikatakan hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah sistolik ya itu di atas 140 atau sama dengan dan diastoliknya bawahnya nih di atas 100 mohon maaf di atas 90 ya atau sama Oh, dengan itu dibilang mhm, tekanan darah tinggi gitu. baik. Jadi kalau orang-orang Nancy kan kalau program atau kegiatan di masyarakat ada Posbindu, ada Iya, Posyandu Lansia, masyarakat datang tuh, Dok, buat mhm, meriksa tekanan darah. Dikatakan darah tinggi kalau atasnya di kan atas 140, betul bawahnya di atas 90 ya, Dok? atau sama dengan. Atau sama dengan Heeh, jadi oh sudah baik, 140/mhm. 90 itu udah dikatakan hipertensi. Oh iya, baik Dok. Eee, jadi sama Dok, hipertensi sama dengan darah tinggi gitu Iya, konsepnya? betul. Oh iya, baik baik. Terus, hipertensi itu seberapa bahaya sih Dok buat kita warga? Jadi hipertensi itu, sering disebut the silent killer ya, pembunuh Mmm, diam-diam ya. iya. Karena sering tidak ada keluhan gitu. Oh, Orang tidak ada keluhan, tidak mengukur tekanan darah tinggi, tahu-tahu, sudah komplikasi karena hipertensinya itu mmm, sendiri. iya Bisa baik. stroke, jantung, atau gagal ginjal gitu, seperti Jadi itu. dia disebut silent killer atau pembunuh diam-diam karena nggak ada keluhan. Betul. Pantes kalau misalnya, masyarakat ditensi, terus, Mhm, "Masa sih saya tensinya tinggi atau darahnya tinggi, saya iya, nggak ada keluhan." Itu ya, Dok, berarti mhm, nyambungnya ya? iya, Kalau untuk masyarakat Ciracas ini, Dok, mhm. kira-kira seberapa banyak yang udah terdeteksi atau yang udah ketahuan darah tinggi? Oke. Ada nggak datanya? Jadi, kurang lebih hanya sepertiganya yang, terdiagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan. Oh, jadi cuma sepertiga ya? Hanya Heeh. sepertiga kurang lebih 36,8% ya, gitu. Mmm. Yang lainnya ya karena merasa tidak ada keluhan, dia tidak melakukan pengukuran tekanan darah, jadi nggak tahu dia hipertensi atau tidak, gitu. Oh, jadi udahlah nggak ada keluhan, terus biasanya nih orang-orang yang ternyata tekanan darahnya tinggi, dia Mhm, ngerasa sehat-sehat aja, ngerasa minum obat, misalnya dikasih obat sama dokter mungkin atau dari fasilitas kesehatan, terus di-stop obatnya itu juga nggak boleh ya, Dok? Karena banyak yang iya. termakan hoaks, jangan minum obat terus-terusan gitu, karena takutnya kena ginjal. Nah, iya itu banyak sekali ya, Ah, iya, Dok. banyak yang kita, konsul kalau, "Dok saya takut minum obat, takut kena ginjal." Jadi bukan Mhm. obatnya yang bikin gagal ginjal ya, tapi kondisi tekanan darah yang tidak terkontrol bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal yang efeknya jadi gagal ginjal, ujung-ujungnya cuci darah, gitu. Kalau udah cuci darah itu bisa kembali ke fungsi awal nggak, Dok? Eee eee, Ginjalnya? heeh, pada, kebanyakan kasus nggak ada. Jadi malah mereka Mmm. harus cuci darah minimal seminggu 2 kali gitu. Oh, Yang serem tadinya ya. kita minum obat aja hanya, 1 obat, ini harus konsumsi banyak obat.
harus cuci darah seminggu 2 kali, Mmm, harus minumnya dibatasin, itu kan lebih bahaya, lebih nggak nyaman ya, gitu. iya. Ngomongin patokan kalau masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan atau dalam hal ini Puskesmas Ciracas, patokannya hanya dari gejala. Nah, khusus untuk gejala hipertensi ini apa aja sih, Dok? Jadi karena, hipertensi tidak selalu bergejala, Mhm. jadi, sebaiknya sih saya sarankan, semuanya melakukan, medical check up rutin ya. Mmm, Untuk gejala itu sendiri rata-rata ya, beberapa kasus, itu biasanya sakit kepala, pusing berputar, jantung iya. berdebar, nyeri dada, ngerasa mudah lelah, ya gitu, kurang lebih seperti itu kebanyakan kasus, gitu. Oh gitu. Nah, ngomongin screening tadi Dok, Mhm. untuk warga sudah diharuskan untuk melakukan screening mulai dari usia berapa Dok? Sebaiknya sedini mungkin ya. Mhm, Kalau bisa di usia mulai 15 tahun nih, harus mulai udah mulai 15 heeh, tahun ya 15 Dok? tahun. Karena banyak kasus ya pada, zaman digitalisasi ini Mhm, hipertensi sudah bisa menyerang, usia muda gitu. mmm, Jadi dari usia 15 tahun, coba lakukan pemeriksaan kesehatan berkala, minimal 1 tahun sekali. oh siap Dok, berarti 15 tahun itu dari usia anak sekolah SMA ya Betul Dok ya? betul. Iya, karena diperhatiin juga di jajanan sekolah tuh udah banyak makanan yang enak-enak tuh. Jadi Nah iya itu. mungkin itulah ya, Dok, ya, Mhm apa, programnya kalau diwajibkan untuk harus rutin melakukan screening mhm. minimal setahun sekali mulai dari usia 15 15. tahun. Baik, kira-kira kalau untuk penyebab nih, Dok, ngomongin Mhm. penyebab, kenapa sih kita bisa jadi darah tinggi gitu, Dok? Ya, penyebabnya ada banyak faktor ya. Mhm, Salah satunya faktor keturunan, itu bisa menjadi keturunan. faktor resiko ya. Ada orang tuanya yang hipertensi, dia menjadi faktor resiko, terjadi hipertensi. Kemudian ada faktor lain yang harusnya bisa kita ubah ya, seperti, eee, tingginya, konsumsi asin, makan-makan yang, asin-asin, Tinggi garam ya, gurih-gurih Dok, ya? heeh, betul, garam. Oh, Kalau kita ngomong garam kan nggak mungkin ya orang makan garam iya iya ya, iya iya. sekarang itu banyaknya lebih ke, apa ya, rasa ya, Heeh gurih, heeh. sensasi gurih, asin, itu micin ya kalau kata zaman Oh, sekarang, "Ah, aku heeh. mau cari micin," gitu Heeh ya, heeh. gitu. Itu, bisa menyebabkan hipertensi. Selain itu junk food, ya makanan fast food ya, Mhm. kemudian kurangnya aktivitas fisik. Sekarang di zaman digitalisasi Mmm, ini ya tinggal pencet-pencet HP, oke makanannya oke. nyamperin kita Heeh. gitu ya. Sama kita punya, apa ya, kendaraan kalau zaman dulu kita, ke apa, untuk mencari makan itu harus jalan dulu, usaha Mhm, dulu bener bener. ya gitu Iya. ya. Kalau sekarang itu udah ada, kendaraan, jadi tinggal nyamperin Mmm, mhm mhm. makanannya gitu ya, Iya. atau makanannya yang nyamperin kita gitu. Mmm, Inaktivitas fisik atau kurangnya aktivitas itu mmm, menyebabkan, faktor resiko terjadinya hipertensi. Kurang oke. istirahat, stres, Oh, itu juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi, iya iya, gitu. betul betul. Gaya hidup mager ya, Dok. Betul. Olahraga males, olahraga cuma Mhm. di apa, main games, Iya, di komputer segala macam, bukan mhm, aktivitas fisik yang sesungguhnya. mhm. Oke, kemudian kalau misalnya tadi hipertensi nggak kekontrol, jadi komplikasi, ngomongin hipertensi jadi bisa disembuhin nggak sih Dok intinya? Mmm. Mmm, Jadi hipertensi itu sebenarnya, suatu penyakit bukan seperti batuk pilek ya. Kalau mhm, batuk pilek gejalanya udah nggak ada, kita berhenti minum obatnya gitu ya. heeh, Kalau hipertensi itu salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan malah bisa, apa namanya, kalau tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi. Tapi hipertensi itu bisa dikontrol Dok, gitu. Kalau mhm, tekanan darahnya stabil, eee resiko komplikasi itu minim, kita bisa minimalisir baik, gitu. heeh. Berarti tujuan pasien-pasien hipertensi khususnya warga Ciracas diarahkan untuk berobat ke puskes adalah mencegah komplikasinya tersebut ya Dok ya? Betul. Karena kalau udah terlanjur komplikasi, udah jelas-jelas mempengaruhi gaya hidup dia atau kualitas hidup dia ke depannya ya, Dok? Iya betul. Oke, baik. Kemudian tadi udah ngomongin cara ngobatinya gimana, kemudian hipertensinya bisa disembuhkan atau tidak. Ada nggak, Dok, cara-cara untuk mencegah hipertensi itu gimana?
Ya, jadi hipertensi itu tadi kan sudah, bisa ya, bisa dicegah sebenarnya ya, dengan menurunkan faktor resikonya. Kita bisa ada slogannya namanya cerdik, cek kesehatan secara berkala, C-nya ya. Kemudian E, nyahlah asap rokok. Usahakan yang merokok berhenti merokok, kalau belum bisa langsung bisa bertahap. Atau kurangin, asap rokok gitu ya, kemudian R, rajin atau rutin aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Kalau nggak bisa Mmm, minimal, 3 kali aja dalam seminggu gitu ya. Kemudian tadi udah R, D ya, cerdik. D-nya itu adalah diet seimbang dengan, makanan yang sehat gitu ya. mhm. Banyak yang diet-diet tapi, kurangin makan, Oh iya. tapi apa namanya, nggak sehat Oh gitu. oke. Jadi tetap, posisikan, apa namanya, seimbang makanannya, ada proteinnya ada, karbohidratnya ada, Heeh. sayur buahnya ada. Kemudian I, I-nya itu adalah istirahat yang Oh cukup. baik. Dan satu lagi, kelola stresnya. Kelola stres. Baik, saya coba nyimpulin sedikit-sedikit nih Dok tentang Mhm cerdik itu. mhm Itu udah jargonnya ya Dok mhm ya, mhm. kalau untuk penyakit hipertensi ini. Cek kesehatan secara rutin, intinya kita harus cek kesehatan sekali setahun minimal. Minimal, Dari usia 15 tahun. Enyahkan asap rokok. Oke rokok karena memang dia ngaruh ke seluruh penyakit ya Dok ya, mhm khususnya mhm. penyakit tidak menular. Nah, rajin aktivitas fisik ini adalah olahraga nih, boleh nggak kalau misalnya kan banyak tuh misalnya warga yang nanya, "Boleh nggak jalan kaki? Minimalnya berapa targetnya?" Kalau nggak sanggup langsung banyak atau nggak langsung, langkahnya banyak gitu, apa sih Dok harus mulai dengan olahraga yang seperti apa? Oke, Mhm, kalau olahraga, jalan nggak apa-apa, kalau mmm, bisanya jalan atau mmm. renang atau bisanya sukanya apa hobinya ya Oh, gitu kan, cari hobinya. disesuaikan sama hobi. Kadang kalau kita sesuaikan dengan hobi kita enjoy melakukannya ya. Ah, siap. Kalau misalkan maunya jalan boleh, nggak kuat dalam waktu yang, apa namanya, lama gitu ya, nggak apa-apa bertahap, Oke, gitu. ngomongin aktivitas di Ciracas kan udah banyak nih taman-taman ya, Dok, Iya ya. Jadi betul. kira-kira warga Ciracas udah punya gambaran lah tahu kira-kira warga nih atau teman-teman yang ada di rumah mau olahraga di mana weekend ini, mau olahraga di mana sore ini. Karena pentingnya olahraga untuk mencegah hipertensi ini tadi arahan Dokter Sukmi atau mungkin mau ke Air Petra, di seluruh kelurahan Ciracas sudah ada Air Petra, taman-taman, kita punya GOR, ada kolam renangnya. Jadi monggo teman-teman guna mencegah penyakit hipertensi bisa mulai dilakukan sekarang. Karena perilaku hidup sehat kita sekarang adalah gambaran kita di 10 tahun mendatang, ya. Kemudian D-nya nih Dok ya, Mhm diet seimbang. mhm Patokannya berapa Dok? Berapa banyak kita makan garam atau makanan yang asin yang tadi seperti dokter sebutkan? mhm. Jadi Mhm. anjurannya itu dalam satu hari kita maksimal, mohon maaf, maksimal itu 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh ya Dok Mhm, ya? Oke oke. itu udah 3 kali makan dalam sehari ya, Dan termasuk bukan cemilan berarti ya? betul, Oh, karena banyak banget cemilan, aduh Dok enak banget kita keluar atau enggak kalau misalnya di sekolah ya mhm Dok ya, mhm mhm. di dokter mungkin tahu sendiri lah ya kita sama-sama kerja di puskes kalau ngeliat jajanan di sekolah, wah Mhm, itu berbagai macam mecin banyak ya Dok ya. Jadi mesti di-warning juga tuh temen-temen mhm. warga Ciracas bahwa kalau harus apa Dok? Ngurangin, Ngurangin yang mmm, asin-asin, asin-asin, gurih-gurih, cemil-cemilan. cemilan ya, Oh, heeh, kalau untuk kayak makanan fast food, mhm. cepat saji atau junk food kan juga tadi nggak boleh ya, Dok. Kalau untuk konsumsi kayak saus, kecap, Nah seblak, nah nah. gitu-gitu berarti termasuk tuh, Dok, di Salah dalamnya? satunya, kecap Hah, itu natriumnya cukup tinggi juga, oh gitu, kecap, ya iya iya. saus Oh ya. oke. Jadi ya bukan 1 sendok teh cuman garam aja ya, harus diimbangi dengan kalau dilihat lagi, apa namanya, oh udah ada kecapnya, udah ada sausnya, berarti kita harus kurangi nih porsi 1 sendok teh seharinya itu, Oh gitu siap, ya. Dok, heeh. Terus kayak seblak ya Mmm, zaman sekarang, gen-gen sekarang, suka banget nih makan seblak. Itu, udah asin, pedes, panas ya,
resiko penyakit, penyakit tidak Oh, menular bisa oke. ini ya. Dari ngomongin cerdik aja banyak ya, Dok, ya. Nah, tadi udah sampai D. Istirahat yang cukup dikatakan cukup tuh tidur yang mana nih, Dok? Mhm. Apa boleh gabungan tidur siang sama tidur malam atau malamnya aja menurut dokter gimana? Jadi dikatakan istirahat yang cukup tuh minimal, eee, 8 jam ya minimal. 8 jam Heeh, minimal. tidurnya Tidur? malam, Oh, oke. minimal ya, minimal Oh, banget itu. Kadang kan sekarang banyak ya, main game ya, mmm. Mmm. lupa main gadget, nggak sadar tahu-tahu udah jam 1, Nah, ya itu, Dok, heeh. jam 2 ya, Keluhannya warga nggak tahu-tahu bisa tidur tapi malah main main games. Oh, game. oke. Nah, ya itu kan Mmm, jadinya yang meningkatkan resiko hipertensi gitu, oke. terutama yang usia muda ya. Malam berarti ya, Dok, tidurnya. Misal nih dia udah nyicil tidur dari tidur siang, Nggak aktivitasnya termasuk itu ya. malam, itu gimana, Dok? Iya, nggak termasuk itu Berarti ya, menjadi salah diusahakan satu faktor resiko ya, Dok? begadang Oh, ya. tuh sobat sehat Ciracas ya. Jadi ingat-ingat apa aja, khususnya tentang tidur ini. Kemudian tadi udah istirahat cukup sama kelola stres. Ya, kelola stres yang dimaksud mungkin gimana, Dok? Karena terdengarnya susah, gimana cara ngelola stres? Biasanya saran dari dokter gimana? Ya, jadi kalau, stres ya, kita kan Mmm, nggak mungkin ya menghindari stres, ada aja faktor, pemicu dari luar, dari dalam ya, kita kendalikan aja gitu, jangan terlalu dijadikan beban gitu ya. mhm, Kalau bisa cerita-cerita oke. gitu kan, sekarang, di puskesmas juga ada kita layanan psikolog, jiwa, Oh, iya iya, kalau mungkin kalau sama teman takut digunjing, takut betul, heeh. digibahin ya, mendingan Jadi ke psikolog ya mmm, atau ke, yang lebih ahli gitu. Jadi siap, selain, meringankan beban pikiran, siapa tahu ada solusi bisa dengan, sharing obat, atau obat, sharing baik. gitu. Dilihat lagi nanti, derajat, stresnya seperti apa Oke, gitu, mendingan diluapkan daripada dipendam. mengendap di dalam hati sehingga menjadi penyakit tuh sobat sehat Ciracas. Oke, Dok, ini udah masuk banyak pertanyaan dari medsos. Mhm mhm. Kira-kira ada 1.251, Wow, banyak ya. tapi nggak saya bacain semua ya. Nanti saya pilih-pilih kira-kira yang saya mau tanyakan ke dokter. Yang pertama nih, Dok, ya, "Hai, admin mau nanya, hipertensi ini apakah hanya nyerang orang tua aja?" Nyerang Mmm. orang tua aja atau segala umur bisa kena hipertensi? Ya, tadi kan saya sudah jelasin ya, Mhm, kalau, sebaiknya sedini mungkin dilakukan pemeriksaan dari usia minimal 15 tahun, oke. ya. Karena, di era digitalisasi ini banyak, dengan, adanya gadget ya, makanan yang cepat saji, mudah didapat, yang, gurih-gurih, orangnya kurang aktivitas fisik, meningkatkan resiko itu terjadinya faktor resiko hipertensi, jadi nggak menyerang usia tua aja Oke, gitu. jadi, Jadi mulai dari 15 usia tahun tuh sudah beresiko. beresiko. Oke, sip. Jadi itu sobat saya Ciracas, harus tetap waspada. Yang udah 15 tahun ke atas minimal tahu status kesehatannya ya, Dok, Iya. ya? Heeh. Yang kedua nih, Dok, kalau orang tua saya udah didiagnosa oleh dokter sakit darah tinggi, apa sih, yang harus saya lakukan sebagai anak? Nah, pertama Mhm ajak, mhm. orang tuanya untuk periksa kesehatan rutin, Oke, ya. Ada heeh. slogannya ya, namanya Apa tuh, Dok? Mhm. patuh. Patuh, Ya, patuh. oh, Pertama, periksa kesehatan secara rutin atau oke, berkala dan sip, ikutin anjuran dokter. oke, Dokter suruh minum obat A, sesuai dosis A, ya heeh, ikutin gitu. siap, Kemudian A, atasi penyebab atau mmm, penyakitnya, ya. Kalau memang, yang dominasinya karena, istirahatnya kurang, mhm, mulai, pola tidurnya mulai diatur. oh Kalau siap, stres yang penyebabnya ya, yang diatasin kelola stresnya. Terutama kalau misalkan, nggak ada ya nggak ada solusi gimana oh, ya gitu sharing kan, ajalah sharing ya, ajalah ya heeh, ke gitu. layanan psikolog Heeh, kita ke di layanan sini ya, psikolog heeh, gitu. oke, terus Kang? Kemudian ada T ya, tetap diet seimbang Mmm, ya, selalu ada protein hewani, kemudian sayur,
karbohidrat Mhm. dan, banyakin makan sayur dan buah. Utamakan setiap, makan itu harus ada sayur dan buahnya, Oke, gitu. mhm. Dan, tadi kurangin, garamnya, Kurangi gitu. garamnya, porsi garamnya dikurangi. Iya, Oke, kemudian tadi T ya, kemudian heeh. upayakan aktivitas fisik minimal Upayakan 30 menit oke, ya. Kadang kan udah nggak ada waktunya gitu, 30 mmm, menit aja mau senam-senam, peregangan sedikit aja nggak masalah gitu, yang penting upayakan adanya aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir ya, H, hindari asap rokok, zat karsinogenik lainnya ataupun alkohol, seperti itu. oke baik kembali lagi ngebahas rokok ya Dok, tadi Mhm, pencegahan kita udah, enyahkan asap rokok, ini udah terlanjur sakit darah tinggi kita juga harus menghindari rokok. mhm. Oke ngomong-ngomong tentang rokok di puskes kita kan juga udah ada layanan UBM ya Dok ya, Oh iya berhenti betul. merokok. Jadi memang berarti, setiap pelayanan di puskes kita tuh terintegrasi ya Dok ya. Iya. Jadi tidak berdiri sendiri. Mungkin berarti pelayanan PTM bergabung bersama-sama dengan si UBM tersebut. Jadi warga Ciracas yang ada masalah dengan rokok atau susah berhenti merokok bisa konseling ya, Dok, ya? Mhm mhm. Di Kita layanan di UBM? layanan UBM kita terima di hari Oh, Selasa dan dan Kamis, Kamis. Oh, ada oke. upaya berhenti merokok. Heeh. Kemudian tadi ada layanan psikolog juga ya, setiap Mmm, hari ada kita. Jadi kalau yang ngerokok mau mencoba berhenti merokok, kita bisa ke UBM, layanan mhm. UBM. Kalau yang masalah ada stres gitu, kok nggak ada solusi nih, coba ke Mmm, layanan psikolog, oke gitu. baik. Dok, boleh diulang secara ringkas tentang patuh nggak, Dok? Biar warga Ciracas tuh ngeh, jadi ini gimana kalau udah terlanjur darah tinggi, harus gimana tuh patuh tadi? Yang P-nya kan periksa Periksa kesehatan, pokoknya kesehatan. kontrol. Oke, intinya kontrol lah Kontrol ya. teratur, Dan ya. di kita udah dapat obat sebulan sekali ya, Dok, ya? Iya, heeh, Oh, kita cuman minimal sebulan sekali ya, 30 hari mmm, sekali kontrol, ke puskesmas oke. gitu. Kemudian, atasi Atasi heeh, penyebab dan penyakitnya gitu mhm, ya. Kalau masalahnya stres ke psikolog boleh, oke. kalau masalahnya rokok, berhenti merokok ke layanan UBM Siap gitu. siap. Kemudian T-nya T-nya tetap, diet seimbang mhm, ya, pola oke, makannya, yang heeh, asin-asinnya kurangin. Kemudian upayakan aktivitas fisik dan mhm. hindari asap rokok. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Apakah hipertensi merupakan penyakit yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak? Ya, Mhm, hipertensi bisa diturunkan dari orang tua ke anak, tapi mhm. bukan berarti orang tuanya hipertensi, anaknya jadi hipertensi, gitu. Mhm. Masih ada faktor, lainnya yang bisa kita ubah. Kalau orang tuanya udah hipertensi, kita bisa cegah, supaya Oh, tidak terjadi hipertensi, pola makannya, oke, istirahatnya, gitu ya. heeh. Kemudian aktivitasnya gitu, rajinlah olahraga, Oh, gitu. betul nggak, Dok, kayak misalnya, stigmanya nih Mhm. warga datang ke pusat pelayanan atau ke Posbindu atau Posyandu Lansia, "Oh saya darah tinggi, ya nih karena orang tua saya darah tinggi." Mhm Maksud saya apakah benar-benar 100% genetik tersebut mhm. diturunkan atau sebenarnya yang lebih berperan besar tuh dari gaya hidup dia, Dok? Ya, Heeh. jadi faktor keturunan itu hanya kurang lebih 20%. Oh ya, 80% sebagian besarnya itu karena pola makan atau gaya hidup kita gitu mmm, ya. Gimana apa, konsumsi pola makannya, mhm, gimana olahraganya, gimana pola tidurnya, dan stresnya gitu. Itu oke, saling berkaitan ya, saling nggak berdiri berkaitan. sendiri. Bukan berarti yang tadi saya bilang, bukan berarti orang tuanya hipertensi, anaknya jadi hipertensi, bisa kita Oke, cegah, bisa gitu. kita cegah. Oke, terus, jadi intinya makanan dan minuman apa sih, Dok, yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi? Kalau tadi kan pencegahannya, ini yang kalau Mhm, udah terlanjur udah sakit hipertensi apa aja, Dok, yang nggak boleh? iya. Yang nggak boleh, yang terutama garam, Hmm, asin-asin ya, kurangin, penggunaan, apa namanya, apa ya, yang saset-saset itu loh ya, oke, apa namanya, bumbu-bumbu racik ya, bumbu bumbu racik siap saji kayak gitu oh kan, itu kita nggak bisa ngukur. oh, Kecuali kalau mau rajin, oh ini natriumnya ada di kemasannya ya, dibaca sendiri gitu ya, mhm, kemasannya udah cukup belum dalam sehari. Terus, apa namanya, Mmm, bet apa, soft drink soft soft drink, drink. Terus oke, kayak zaman sekarang,
wilayah mana sih yang nggak ada gorengan ya? Iya iya betul, Dok. Heeh, Heeh heeh. Keluar coba rumah nengok kanan, iya iya gorengan, gitu, nengok kiri iya, juga, heeh. heeh, kurangin tuh Oke, gorengan, heeh. selain kolesterol, bisa resiko hipertensi, Oh bisa juga, oke, tepungnya itu kan karbohidrat ya, heeh. bisa meningkatkan resiko diabetes. Diabetes juga, walaupun memang nikmat di lidah, tapi Mhm, Masya Allah ya, ternyata bisa menyebabkan penyakit. mhm, Oke, kalau berarti ngomongin bumbu-bumbu jadi, terus berbagai macam bumbu mhm yang mhm. udah siap saji gitu ya, berarti kita sebenarnya jadi apa, kalau udah jadi ibu nih, harus kembali ke rempah-rempah ya, bumbu Iya, dasar yang benar-benar kita tahu cara mengolahnya dengan mhm, baik gitu ya, mhm Dok? mhm mhm. Biar tahu juga, karena kita sendiri juga bertanggung jawab atas makanan yang kita sajikan, Iya seperti itu, betul, dan yang kita makan juga. Baik, kalau tadi ngomongin yang nggak boleh, jadi yang boleh apa, Dok? yang Yang boleh utamanya tuh disarankan untuk penderita-penderita hipertensi. mhm. Apa aja, Dok, Jadi, sarannya? tetep ya makanan itu, harus seimbang, harus ada proteinnya, Mhm. karbohidratnya ya, kemudian sayur dan buah, Sayur dan buah, tuh mhm, masyarakat, sekarang kan banyak yang warga-warga Ciracas berarti mhm, harus kembali ke real food berarti atau iya, makanan heeh, makanan bentuknya yang seperti itu, kalau mhm, makan buah ya makan buahnya mhm ya, mhm Dok, ya. mhm, Oke, baik dokter, terima kasih. Berarti saya mencoba menyimpulkan ya, pesan-pesan untuk warga Ciracas berarti fokus di pencegahannya dengan melakukan cerdik tadi ya, Dok, iya ya? betul, Cerdik, dan kalau udah terlanjur kena, terlanjur ternyata dokter udah bilang, "Oh Bapak Ibu ternyata tensinya tinggi, harus kami kontrol." Nah itu tidak, dunia tidak berhenti begitu saja, tapi, ingat jargon patuh tadi ya, Dok, iya, ya. Kemudian, kalau misalnya sudah terlanjur sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, jangan lupa di setiap puskesmas di wilayah Kecamatan Ciracas sudah ada layanan penyakit tidak penyakit tidak menular. menular. Oke, itu bukanya tiap hari apa aja, Dok? Setiap hari Setiap ada, setiap hari? hari Senin Mhm, sampai Jumat setiap ya, Senin sampai heeh, kecuali Jumat. Sabtu dan Minggu. Oh iya, siap. Kalau lihat trennya, Dok, makin banyak nggak, Dok, yang Aduh, sakit darah tinggi? kalau dilihat, pasien PTM itu banyak, yang Banyak. minimal 70 dalam sehari Wah, iya. ya. Mau nggak warga Ciracas jadi pasien kami? Kalau nggak mau, Jangan sampai ya, jalani pola hidup sehat. mhm, Baik, jangan lupa lakukan atau pencegahan hipertensi dengan cara cerdik. Kita ulangi bersama-sama ya, Dok. iya dong, Cek cek kesehatan kesehatan rutin minimal, 1 tahun 1 kali. E-nya, Lenyaplah asap rokok, R-nya, rajin rajin aktivitas aktivitas fisik, fisik, D-nya diet seimbang, I-nya, istirahat yang cukup, dan Kak. kelola stres. Oke, siap. Kalau sudah terdiagnosa hipertensi, jangan lupa jargon, Patuh, P-nya, periksa kesehatan secara berkala, A-nya, atasi penyakit dan penyebabnya, baik, T-nya, tetap diet seimbang, U, upayakan aktivitas fisik, H-nya, hindari hindari asap asap rokok. rokok. Baik, kalau untuk yang wilayah Kecamatan Ciracas Mhm atau di puskesmas kita, itu kan ada 5 wilayah ya, Dok, ya, mhm untuk mhm. puskesmas Ciracas. Di Susukan ada puskesmas Ciracas, di Cibubur ada Pustu Cibubur ya, Iya Dok. betul, Kemudian di Kelapa Dua Wetan ada Pustu Kelapa Dua Wetan, Rambutan Pustu Rambutan, Ciracas Pustu Ciracas. mhm. Untuk syarat-syaratnya seperti biasa atau ada syarat khusus, Dok, kalau Syarat udah mau berobat ke layanan penyakit tidak menular? seperti biasa aja, Heeh, bawakan, KTP atau BPJS-nya, mhm. daftar ke layanan PTM gitu. Oke. Keuntungannya jika sudah menjadi pasien poli PTM apa aja, Dok? Ya, keuntungannya, sebenarnya sih harusnya nggak ada untungnya ya, orang sakit ya nggak? Iya iya, betul juga, Dok. Iya, jadi kalau, sudah terlanjur hipertensi ya, sudah Heeh. terdiagnosa hipertensi, sebaiknya kontrol teratur, Oke. di fasilitas layanan kesehatan, terutama di Puskesmas Ciracas kita ada Poli PTM. Keuntungan dari, layanan di Poli PTM kita, pengobatannya 1 bulan sekali, kemudian nanti, tiap 6 bulan kita lakukan pemeriksaan ada screening komplikasi organ, Oh, ya
untuk, Oke, heeh. ini ada nggak sih ke arah komplikasi ke arah stroke, Oh, siap jantung, siap. ataupun gagal ginjal Oke, gitu. baik. Berarti kalau sudah rutin berobat ke layanan PTM, berarti bisa dapat fasilitas untuk cek kesehatan atau screening komplikasi organ ya, Mhm Dok, per mhm. 6 bulan sekali. Jadi itu kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit ngantri ya, Dok, Mhm ya. mhm Tapi mhm. ternyata nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit sekarang. Di Mhm. layanan Puskesmas Ciracas bisa semua. Mhm. Oke, baik. Baik. Terima kasih Dokter Sukmi sudah membersamai kami, sudah memberi Sama-sama. informasi tentang ternyata hipertensi benar-benar silent killer atau pembunuh diam-diam ya. Mhm Jangan lupa subscribe dan follow Instagram serta YouTube kami. Seru kali ya Dok ya, seru mhm banget, mhm. obrolan kita kali ini. Waktu nggak ngerasa cepat berlalu. Oh Terima iya, kasih kepada Dokter Sukmi sama-sama. atas informasi penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terima kasih juga kepada seluruh penonton kece yang ada di Ciracas maupun di seluruh dunia. Terima kasih Dokter Sukmi, sekali lagi kami ucapkan. Jangan lupa untuk terus ikutin update informasi kesehatan di setiap hari Selasa bersama Healthy Pods dengan follow akun IG di @puskesmasciracas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat warga Ciracas.